Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apple Croak baru saja mengumumkan macOS versi terbaru di acara WWDC kemarin, yaitu macOS 26 Tahoe. Nama Tahoe ini diambil dari salah satu danau di Amerika, bukan diambil dari makanan tahu, apalagi dari tahu bulat yang digoreng dadakan. Sayangnya, Danau Tahoe ini sangat jauh dari Cibaduyut, dan kalian cuma bisa ke Danau Tahoe ini pakai pesawat kalau dari Cibaduyut. macOS Tahoe ini membawa fitur baru seperti Liquid Glass yang plagiat Windows Vista dan logo Finder baru yang kontroversial. Selain itu, sayangnya ini adalah versi terakhir yang bakal mendukung Mac dengan prosesor Intel. Intel merek prosesor bukannya jualan bakso. Jadi versi selanjutnya cuma bakal ada buat Mac yang pakai Apple Silicon. Untuk sekarang, macOS Tahoe atau macOS 26, ya 26, dari 15 langsung lompat ke 26, masih dalam versi beta dan belum rilis. Di video ini saya akan coba install versi betanya di komputer saya yang merupakan PC rakitan. Ya, kalian nggak salah denger juga, karena ini adalah kesempatan terakhir buat ngelakuin hal tersebut. Sebelumnya, saya udah pernah coba pasang macOS 14 Sonoma di komputer saya. Kalian bisa lihat videonya di channel saya, dan di video ini saya pengen coba pasang macOS lagi. Jadi langsung aja gas, kita coba pasang macOS tahu Sumedang ini di PC rakitan saya, setelah pesan-pesan berikut ini. Tahu itu banyak jenisnya, ada tahu bulat yang digoreng dadakan, ada tahu kotak, dan juga ada tahu yang berbentuk sistem operasi buatan Apple Croak. Harganya juga bervariasi, kalau tahu bulat itu cuma 500, tapi kalau tahunya Apple Croak itu bisa sampai jutaan, bahkan hingga ratusan juta. Untungnya kalau membership channel ini harganya selalu tetap 5.000 dan kalian tetap bisa nonton video lebih awal dan lihat video YMMA kalau udah join membership. Kalau minat, langsung aja join, harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Sebelumnya saya udah pernah pasang macOS di komputer saya. Ini tuh seharusnya nggak bisa. Namun karena ada yang namanya Hackintosh alias metode untuk menjalankan macOS di komputer yang bukan Apple Croak, jadi sebagian kecil komputer lain bisa jalanin macOS, walaupun prosesnya bisa dibilang sangat sulit dan tidak didukung. Saya bakal pasang di salah satu komputer saya. Untuk speknya ini hampir sama seperti yang saya pasang macOS Sonoma kemarin. Cuman ini GPU-nya udah ganti gak pakai integrated lagi. Dan selain itu speknya kurang lebih mirip-mirip. Saya akan pasang macOS ini di salah satu SSD 240GB hasil gacha kemarin. Jadi saya buka dulu tutup pinggir komputernya. Udah itu saya pasang SSD merek VGA-nya yang sama seperti merek kopi saset dan SD card. Kalian bisa lihat review kopi saset VGA-nya di channel saya. Setelah ini saya bisa nyalain PC-nya. Setelah PC-nya nyala, saya langsung buka BIOS dan di sini si SSD VGA-nya sudah terdeteksi. Selanjutnya saya akan menyiapkan installer macOS Tahoe Sumedangnya. Untuk ini kita perlu Mac dan saya sudah pasang installer macOS Tahoe beta 1-nya. Selanjutnya kita perlu masuk ke dalam installernya lewat klik kanan show package content. Lalu setelah itu cari alat bernama Create Install Media di dalamnya. Ini tuh alat buat bikin bootable macOS ke flashdisk. Untuk cara pakainya, buka si Create Install Media-nya di terminal, udah itu masukin lokasi flashdisk-nya. Jangan lupa di depannya kasih sudo. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja sampai bikin installernya beres. Setelah beres, ini installernya bisa langsung dipakai. Tapi di sini saya agak bego karena saya ngelewatin tahap partisinya. Seharusnya sebelumnya tuh saya tuh partisi dulu si flashdisk-nya biar ada partisi EVI-nya buat nyimpen open core-nya. Tapi untungnya buat ini tuh solusinya kalian bisa pakai flashdisk lain buat menyimpan open source dan berbagai file EVI pendukungnya. Jadi saya akan simpan EVI-nya di flashdisk lainnya. Saya akan lanjut pakai EVI kemarin yang saya pakai saat install macOS Sonoma. Dan pertama saya coba update dulu folder EVI-nya. Saya update versi open core-nya dan juga berbagai isi cache-nya. Setelah itu, saya langsung coba booting. Namun, sayangnya pas booting malah muncul critical error. Ternyata ini tuh akibat saya lupa driver EVI-nya belum diupdate. Dan akhirnya saya bisa masuk ke open source-nya. Saya bisa langsung pilih flashdisk installer macOS beta-nya. Dan ternyata kita ketemu lagi sama si critical error-nya. Ini akibat saya salah ubah cache-nya. Setelah saya benerin EVI bagian cache-nya, ini nggak muncul lagi si critical error-nya. Namun sayangnya ini nggak mau booting dan stuck di sini. Usut punya usut, ini tuh ternyata karena kernel patch-nya belum diupdate. macOS versi x86 aslinya cuma didesain untuk prosesor Intel. Karena Apple Croak nggak pernah pakai AMD. Alhasil macOS ini nggak bisa langsung support AMD dan kalau mau pakai prosesor AMD harus pakai kernel patch. Dan kernel patch-nya ini perlu diupdate pakai versi beta yang support Tahoe Sumedang. Setelah diupdate, ini bisa lanjut booting macOS, namun sayangnya masih tetap stuck. Usut punya usut lagi, ternyata ini tuh akibat saya perlu pakai cache versi unstable dan juga open core versi beta yang baru banget dari GitHub Action Artifact. Setelah itu, akhirnya ini awalnya terlihat bakal jalan.
Namun ternyata ini malah stuck di IOG Flux 0x3. Dan setelah saya cari tahu lagi, ini tuh ternyata akibat si GPU-nya atau VGA-nya bermasalah atau gak support. Seharusnya GPU yang saya pakai ini support, karena RX 570 yang saya pakai ini menggunakan arsitektur yang sama dengan GPU base modelnya Mac Pro keluaran tahun 2019, yaitu RX 580 Pro. Namun ini tuh gak tahu kenapa GPU saya tuh gak mau jalan dan malah bikin stuck booting. Setelah saya matikan Kexword Evergreen yang buat mengaktifin GPU-nya, ini bisa masuk ke installernya, akhirnya. Dan tahap selanjutnya saya bakal buka disk utility buat ngeformat si SSD VGA yang tadi kita pasang agar bisa pasang macOS. Di sini terlihat si tampilannya agak ngebug. Ini akibat driver VGA atau GPU-nya nggak jalan. Saya pilih format APFS. Ini tuh file sistem terbaru dari Apple Croak. Tapi kekurangannya APFS ini tuh nggak support dan nggak bisa dibuka di Linux. Setelah formatnya beres, saya langsung coba gas lanjut proses installnya ke SSD VGA 240GB yang health-nya cuma 15% alias sekarat. Ya, ini aslinya udah sekarat health-nya. Saya sih agak kecewa ini, karena saya dapat gacha yang busuk pas gacha SSD bekas kemarin. Ternyata benar kata Bang Chris dari Tech with Black, jangan coba-coba beli SSD bekas. Apa hukum membeli SSD bekas? Kemarin SSD 240GB adil. Gue paling anti sama namanya SSD bekas. Karena TBW-nya udah bekas pakai orang. Umurnya lebih pendek. Ya, otomatis buang-buang duit. Kalau gue mendingan beli SSD baru. Ya. Apakah membeli SSD bekas itu haram? Jawabannya adalah aku pribadi enggak. Cuma beresiko. Umurnya nggak panjang. Pasti umurnya nggak panjang. Ya. Gua pribadi paling pantang sama namanya SSD bekas. Power supply bekas gue paling nggak mau. Ya, apalagi kalau apes dapatnya harta cuma 15%, 20%, buang-buang duit. Mendingan duitnya buat makan, ketahuan. Sayangnya setelah restart dan coba booting, ini malah stuck di macOS installer. Jadi ini tuh harusnya setelah restart berkali-kali itu bakal masuk ke bagian awal OBE-nya dan namanya berubah dari macOS installer menjadi nama SSD-nya. Cuman sayangnya ini malah stuck, namanya nggak berubah-berubah. Dan ini membuat saya ingin surrender untuk pasang macOS Tahu. Saya curiga macOS Tahu ini masih ngebug banget. Jadi selanjutnya saya bakal coba pasang macOS versi sebelumnya, yaitu macOS 15 Sequoia untuk mengecek dua hal. Pertama, saya ingin tahu. Ya serius, saya pengen tahu. Maksudnya saya ingin bisa pasang macOS Tahu di PC rakitan saya. Saya pengen tahu apakah masalahnya ini berlaku juga di versi sebelumnya atau ini tuh masalah yang cuma ada di macOS Tahu. Dan yang kedua, saya ingin tahu apakah GPU-nya support atau enggak. Karena saya belum pernah pakai GPU ini di macOS sebelumnya. Jadi langsung aja saya coba pasang macOS 15 Sequoia. Untuk prosesnya sebelumnya itu hampir sama lah, hampir mirip. Bikin bootable-nya itu sama persis. Dan saat saya coba booting ke macOS Sequoia, ini langsung masuk ke installernya. Sayangnya setelah ini saya dapat masalah yang sama dan stuck di macOS installer. Ternyata penyebabnya itu karena fitur secure boot di open core-nya masih aktif dan harus di-disable. Dan setelah saya disable si secure boot-nya, ini akhirnya bisa lolos. Dan saya berhasil pasang macOS 15 Sequoia di PC rakitan saya ini. Ini hampir semua fungsinya berjalan termasuk GPU-nya. Hampir semuanya ini jalan. Cuman sebagian aplikasi gak support karena PC saya pakai prosesor AMD dan juga audio motherboard-nya gak jalan, tapi saya bodo amat karena saya pakai soundcard USB. Apakah video ini beres dan akhirnya saya pasang macOS 15 aja? Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Tentu saja belum, karena saya masih penasaran dengan tahu Sumedang dan saya bakal coba lagi pasang macOS Tahu. Setelah tahu masalahnya ada di secure boot, saya langsung coba pasang lagi dan saya juga matiin dulu whatever game-nya biar gak stuck dan bisa masuk walaupun GPU-nya gak jalan. Setelah proses bootingnya, ini tuh udah ada red flag-nya. Di layarnya muncul garis-garis warna ungu. Ini bukan lightsaber yang kayak di HP Smash Nook, tapi ini sepertinya akibat si driver GPU-nya ngebug atau gak jalan atau keduanya benar. Kabar baiknya, ini bisa masuk ke installernya. Saya bisa coba install dan sekarang proses installnya bisa lanjut dan gak stuck di macOS installer lagi. Setelah restart berkali-kali, akhirnya namanya berubah menjadi Macintosh SSD. Ini bisa sampai muncul logo Apple Croak-nya. Seharusnya setelah ini bakal masuk ke OS-nya. Namun sayangnya setelah beres bootingnya ini tuh langsung ngeblank dan cuma muncul kursornya. Itu pun kursornya tuh nge-lag banget dan hilang-hilangan. Dan di sini saya mulai curiga ini emang bener-bener GPU yang saya pakai ini gak support macOS Tahu Sumedang Beta 1. Dan di sini saya sudah benar-benar surrender. Bahkan saat saya cari di Google dan berbagai forum banyak yang bilang GPU arsitektur Polaris yang saya pakai tuh udah gak bakal disupport lagi.
Namun, beberapa hari kemudian setelah percobaan gagal sebelumnya, Apple Croak merilis macOS Tahu Sumedang Beta 2 alias versi beta terbarunya. Perbedaan paling signifikan di Beta 2 ini sekarang logo Finder-nya berubah menjadi lebih mirip dengan logo sebelumnya. Dan ada yang bilang katanya dukungan GPU Polaris sudah bisa di versi Beta 2. Dan ini yang bikin saya pengen coba lagi. Saya merasakan ada angin segar dan saya gak jadi surrendernya. Jadi langsung aja saya download macOS Tahu versi Beta 2. Saya download ini dari Olarilla karena image itu versi RAW dan bisa dipasang pakai flashdisk yang ngejalanin OS lain seperti Windows dan Linux. Jadi gak harus pakai Mac seperti metode create install media tadi. Setelah saya download, langsung aja saya pasang pakai Balena Etcher. Ini nggak kalah gampang kayak pakai Rufus. Tinggal pilih image-nya, udah itu pilih flashdisk-nya dan tunggu sampai beres flashing-nya. Ini prosesnya lama banget, jadi kalian bisa pusing berkali-kali sambil nunggunya. Selanjutnya saya coba booting pakai EPI sebelumnya dan saya coba masuk ke installer macOS 26 Tahu versi Beta 2. Sambil install macOS Tahu, saya bakalan sambil makan tahu installnya. Mungkin kalau sambil makan tahu bakal sukses installnya. Kalau tadi di beta 1 namanya cuma macOS Beta, di beta 2 ini namanya berubah jadi macOS Taho Beta. Sekarang sepertinya Apple Croak sudah fix dengan nama Taho dan nggak akan berubah lagi jadi macOS Tempe, apalagi jadi macOS Cireng. Ini bakal memakan waktu cukup lama, sekitar 20 menit kalau menurut estimisasinya. Jadi sambil nunggu saya bakal lanjut habisin tahunya, karena saya juga kebetulan ini lagi lapar. Setelah ini prosesnya kurang lebih mirip seperti install macOS biasanya. Ini bakal restart berkali-kali sampai masuk ke desktopnya. Dan kali ini, kok malah muncul wallpapernya macOS 15 Sequoia ya? Padahal saya baru pasang macOS 26 Tahu Sumedang. Tahu. Usut punya usut, ini tuh karena saya timpa installnya, jadi ini tuh masih pakai settingan lama bekas macOS 15. Di sini settingan monitornya hilang, dan ternyata ada di monitor vertikal si loginnya. Setelah saya masukin password, ini langsung muncul error Windows Server. Perasaan saya pasang macOS, bukan Windows Server. Oh iya, ini bau-bau liquid glass-nya sudah mulai tercium di bagian jamnya. Ini susah juga ini gerakin mouse akibat orientasi monitornya. Saya langsung disuruh login akun Apple Croak. Jujur sih saya malas login beginian di sistem operasi. Di Linux gak perlu ngelakuin beginian. Dan setelah loadingnya beres, si wallpaper belakangnya langsung berubah jadi wallpaper macOS Tahu. Dan saya ditanya mengenai update otomatis. Ya jelas lah saya gak mau. Untungnya di macOS ini tuh gak terlalu dipaksa, gak kayak OS sebelah. Bukan yang penguin, tapi yang jendela. Dan ternyata Apple Croak ini plagiat HP palsu yang RAM-nya besar harga murah, padahal RAM dan speknya palsu semua. Tiba-tiba muncul welcome. Dan welcome-nya ini pakai gaya liquid glass, jadi seperti kaca bersatu dengan cairan. Akhirnya kita bisa masuk ke desktop macOS 26 Tahu Beta 2. Di sini saya langsung diminta nentuin layout keyboardnya. Ini cuma pencet tombol di sebelah shift kiri dan di sebelah shift kanan kurang lebih. Sepertinya selain settingan monitor, settingan keyboardnya juga auto hilang. Dan karena ini versi beta, ini tuh muncul window yang loadingnya nggak beres-beres. Saya harus restart, ini baru hilang. Saya iseng coba cek about this Mac-nya, dan PC rakitan saya difitnah pakai prosesor Intel. Padahal saya pakai prosesor ABRI masuk desa, bukan Intel tukang bakso yang bawa walkie-talkie. Untuk masalah itu, ternyata ini tuh akibat ada teks yang gak aktif di macOS Tahu. Saya udah ketemu fixnya, yaitu dipasangin boot argumen ref beta biar cache restricted event-nya itu jalan. Di beta 2 ini, logo Finder-nya sudah berubah jadi lebih mirip dengan logo yang lama. Karena di beta 1 sempat berubah dan bikin kontroversi karena jadi aneh dan warnanya kebalik. Sekarang saya masih perlu flashdisk buat masuk ke macOS-nya. Jadi untuk itu solusinya kita perlu pindahin folder EVI-nya yang ada di flashdisk ini ke SSD-nya. Pertama kita mount dulu partisi EVI-nya di SSD-nya. Ini biasanya nggak otomatis, jadi harus manual di mount. Dan setelah di mount, ini tinggal copy aja folder EVI-nya dari flashdisk-nya itu ke SSD. Setelah ini kita bisa copot flashdisk-nya. Maksudnya cartridge yang dicolok SD card-nya. Dan langsung gas booting ke SSD VGN-nya. Ini langsung muncul open source-nya dan kita bisa gas langsung masuk ke macOS-nya. Sekarang udah benar terdeteksi CPU-nya ABRI masuk desa karena sudah jalan cache restricted event-nya. Setelah ini saya mulai bisa menikmati liquid glass terbarunya Apple Croak. Dan singkatnya sih ini biasa aja. Gak sewah yang ada di presentasi WWDC mereka kemarin. Menurut saya efek kacanya itu masih gak sekuat yang ada di Windows Vista dan Windows 7. Kalau disuruh milih sih saya lebih suka efek kacanya Aero yang ada di Windows 7.
Secara desain ini tuh mirip kayak desain flat mereka sebelumnya, dipaksa buat dicampur sama kaca jadi liquid glass. Dan ini tuh kayaknya agak-agak sedikit terinspirasi sama Fluent desain OS sebelah yang suka maksa update. Dan tentu saja kalau kalian nanya apakah macOS Tahu support Pesnuk, ini jelas sangat support sekali. Saya bisa pesnukan di macOS Tahu dan gak ada bedanya sama di Linux atau OS lainnya. Sama-sama bikin candu dan hilang waktu dan produktivitas. Saya berhasil pasang macOS Tahu Sumedang di PC rakitan saya yang seharusnya tidak diperbolehkan karena mereknya bukan Apple Croak dan ini tuh PC bukan Mac. Karena macOS ini tuh hanya didesain untuk berjalan di Mac alias komputer Apple Croak, jadi ini tuh seharusnya nggak bisa jalan di komputer merek lainnya walaupun arsitekturnya sama-sama x86. Apalagi PC saya ini prosesornya pakai ABRI masuk desa, sedangkan saat masih pakai x86, Apple Croak cuma pakai prosesor dari Indomie telur. Alhasil, proses installnya ini tuh cukup repot dan banyak coba-coba dan banyak masalahnya. Mulai dari nggak mau booting, tiba-tiba restart sendiri, stuck di bagian tertentu, gosok pijat urut jaga jalan, muncul gerak-gerik lightsaber kayak HP Smashduk dan sebagainya. Tapi jujur aja, ini adalah bagian yang paling asik dari Hackintosh itu. Yang paling asiknya itu saat proses installnya, karena ini tuh sangat menantang sekali. Yang bikin ini berkali-kali lipat lebih menantang itu karena saya coba macOS Tahu versi beta yang nggak stabil dan masih banyak bug dan belum beres singkatnya. Selain itu, saya juga pasang di hardware yang nggak stabil karena aslinya nggak didukung sama Apple Croak. Jadi ini tuh kombinasi hal yang tidak stabil dan sangat gacha. Namun di sisi lain ini membuat ini menjadi berkali-kali lipat lebih menantang. Saat berhasil booting, ada rasa bahagia tersendiri dan rasa seperti sudah menaklukkan dunia karena bisa pasang OS khusus komputer Apple Croak yang harganya lebih mahal dari PC rakitan yang biasanya lebih murah. Namun yang sangat disayangkan, macOS versi Tahu bulat ini adalah versi terakhir yang bisa dijalankan di PC merek lain. Karena macOS selanjutnya tidak bakal support macOS yang pakai prosesor Intel dan x86 lagi. Jadi sayangnya yang namanya Hackintosh harus berakhir di sini. Dan ini yang membuat menurut saya menjadi alasan utama sekarang udah gak worth buat Hackintosh lagi karena sudah divonis mati tahun depan. Itu sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.